Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi informatika kelas 7 bab 7, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengertian algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah urutan langkah yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Algoritma dibuat untuk dapat dipahami oleh manusia dan juga komputer. Sedangkan pemrograman adalah proses mengembangkan program, perangkat lunak komputer, aplikasi, dan situs web. Komputer meminta pengguna untuk memberi serangkaian instruksi yang diperintahkan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Perintah yang dipahami oleh komputer disebut sebagai kode. Selanjutnya, apa sih itu scratch.mit.edu? Untuk memulai pemrograman tingkat dasar ini, di buku paket kurikulum merdeka, itu direferensikan untuk menggunakan situs scratch.mit.edu. Scratch itu dibuat oleh MIT Media Lab, sebuah tim dari Massachusetts Institute of Technology. Agak ribet ya nyebutin nama institutnya. Ya pokoknya itulah. Kemudian, dengan Scratch, kalian dapat mengembangkan sebuah program sederhana berisi cerita, games, maupun animasi interaktif sesuai kehidupan sehari-hari. Program sederhana ini dibuat dari susunan blok-blok yang menghasilkan tampilan visual sesuai blok tadi. Selanjutnya, cara membuat akun di scratch.mit.edu. Sebetulnya, ketika mengakses Scratch, kita dapat tidak harus mendaftar akun agar dapat menggunakannya. Itu tergantung dari pilihan kalian, mau buat akun di sana ataupun tidak. Hanya saja, kelebihan bila membuat akun, itu hasil karyanya dapat disimpan. Nah, cara membuat akun di Scratch adalah, pertama klik Join Scratch, kemudian isikan username dan password yang diinginkan, klik Next, setelah itu isi dengan negara kita tercinta, yaitu Indonesia, dan klik Next lagi. Isikan bulan dan tahun lahir, kemudian klik Next. Kemudian pilih jenis kelamin kalian dan klik Next lagi. Terakhir, tinggal isikan alamat email kalian dan pastikan aktif ya. Kemudian klik Create Your Account. Dan selamat, akun kalian telah dibuat. Kemudian tinggal klik Get Started. Kalau bingung, kalian bisa lihat gambar-gambar di sini nih. Pertama, join Scratch. Kemudian, isikan username dan password 2 kali. Kemudian pilih Indonesia. Kemudian pilih bulan lahir dan tahun lahir. Kemudian isikan email kalian. Setelah itu tinggal klik Get Started. Selanjutnya mengenal menu di Scratch. Setelah kalian masuk, kalian bisa langsung klik Create untuk memulai pembelajaran sesungguhnya. Itu yang ada tanda panah. Setelah diklik Create, maka akan muncul tampilan seperti ini nih. Di situ kalian bisa lihat A, B, C, D, sampai H. Nah, ini admin akan jelaskan setiap menu yang ada di sini ya. Menu A itu kumpulan kategori kode yang dapat dilakukan oleh objek. Sedangkan menu B itu kode yang dapat di-assign untuk objek, dapat juga dipilih dari kategori di menu A. Blok kode tinggal di drag and drop ke bagian menu C untuk menggunakannya. Dan hasilnya dapat dilihat di bagian menu D. Contoh di sini apabila yang aktif adalah sprite di menu G, menu B dapat berubah apabila objek yang aktif adalah backdrops atau menu F. Menu C itu untuk daftar blok kode yang diimplementasikan pada objek. Menu D yaitu stage grid untuk review hasil implementasi blok kode pada objek. Menu E itu di bagian ini kalian dapat mengcustomize bentuk dan suara dari objek atau backdrops sesuai kreativitas sendiri. Di menu F, kalian dapat mengatur backdrops yang akan digunakan. Hasilnya akan diperlihatkan di menu D. Menu G sendiri itu kumpulan sprite yang digunakan pada project. Blok kode yang ada di menu B dapat diimplementasikan untuk setiap sprite yang ada. Di menu H, itu adalah nama proyek yang dibuat. Ini agak bingung, nanti lebih baik langsung aja dipraktikan. Oke? Selanjutnya mengenal kode di Scratch. Sebelum kita mulai istilah kode yang ada di Scratch, kalian harus ingat tentang makna sprite ya. Ingat, ini bukan minuman. Sprite di sini adalah sebuah gambar yang akan dijadikan objek untuk dianimasikan. Simpelnya sih kayak gitu.
Bisa kelihatan gambar kucing kan di sebelah kanan kalau kalian tadi perhatikan. Kayak gini nih. Nah, itu adalah sprite. Sebetulnya bisa diganti dengan gambar apapun kalau kalian mau. Nah, lanjut ya. Di buku paket, itu nggak dijelaskan fungsi dari setiap kode. Malah disuruh jawab sendiri nih, kayak gini. Nah, biar admin jelaskan dulu ya setiap makna kode yang ada di sana. Ada beberapa kode dalam Scratch yang akan kita gunakan dalam mengerjakan tugas nantinya. Yaitu, pertama, motion. Itu untuk mengatur posisi sprite, atau gampangnya biar gerak kemana itu si kucingnya. Kemudian looks, untuk mengubah tampilan sprite, atau sekedar menambahkan tampilan visual lainnya. Contohnya, misalkan ngomong hello, dan kawan-kawan. Kemudian sound, untuk menambahkan suara. Misalkan kalau kucingnya biar bisa meow, kayak gitu. Kemudian event, untuk menambahkan perintah. Kapan suatu kejadian terjadi? Apakah ketika kita menekan space, atau ketika sprite diklik, dan sebagainya. Selanjutnya control, itu untuk menambahkan sebuah perintah yang membutuhkan spesifikasi lebih. Misalkan, jika sprite ditekan, maka jalan. Jika tidak, maka meow. Sensing, itu untuk menunjukkan seberapa jauh pointer mouse kita, atau seberapa jauh antar sprite, dan sebagainya. Operator, untuk menambahkan operator matematika dasar, seperti tambah, kurang, kali, bagi, bahkan bisa menggabungkan dua huruf. Di menu variables, itu untuk custom perintah sendiri, sesuai keinginan. Jadi bisa disimpan untuk digunakan nantinya. Gak lucu juga kan, kalau udah ngoding panjang-panjang, harus ngulang lagi dari awal, hanya sekedar gerakan yang sama. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, yuk kita perhatikan bersama. Nah, seperti yang kalian sudah lihat, di sini admin sudah membuka situs scratch.meet.edu. Ketika kalian nanti sudah berhasil registrasi atau sudah berhasil daftar, tampilannya akan seperti ini. Dari sini, kalian bisa langsung masuk ke create, diklik yang di sini. Kemudian kita tunggu sampai halamannya terbuka lagi, itu tergantung koneksi kalian. Setelah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Di sini akan ada berisi kode-kode mulai dari motions, looks, sound, events, control, sensing, operators, variables, dan my blocks. Kode-kode ini yang nanti akan kita gunakan untuk dipindahkan ke sini. Nah, di sini juga kalian bisa lihat gambar kucing. Ini adalah sprite yang seperti tadi dijelaskan sebelumnya. Sprite ini bisa kita ganti-ganti nantinya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan mulai dari dasar dulu nih. Bagaimana caranya membuat si kucing ini bisa bergerak sendiri. Nah, caranya adalah kita masuk dulu ke events. Kemudian pilih yang when space key pressed. Ini kita pindahkan ke sini, di-drag, ditekan, ditahan, dan pindahkan ke sini. Kemudian kita masuk ke motion. Di sini pilih move 10 steps. Kita pindahkan ke bawah sini. Kalau kita tekan keyboardnya di keyboard kalian nih, kalau kalian tekan keyboard kalian, nanti si kucing ini akan bergerak 10 langkah. Kita coba tekan ya keyboardnya. Nah, bisa kalian lihat, dia mulai berjalan nih. Tuh, berjalan kan? Ini admin sedang memencet atau menekan spasi di keyboard. Seperti ini, kalau kita spasi terus-terusan, dia akan mentok ke sana tuh. Nah, kalian mungkin bingung, kenapa di sini ada moves 10 steps atau 10 langkah? Tapi bergeraknya seperti nggak 10 langkah. Nah, itu sebetulnya berdasarkan dari aksis ya. Dari aksis YX. Nah, dia itu bergeraknya 10 langkah itu tergantung dari si ini. Dari X-nya, dari titik koordinatnya. Itu akan berbeda tampilannya di setiap komputer. Tergantung dari monitor kalian kayak gimana. Pixelnya. Nah, itu agak rumit kalau harus dijelaskan. Pokoknya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Mentok nih si kucingnya. Bagaimana cara untuk memindahkan lagi ke sini? Itu caranya gampang. Kita tinggal tekan di sini si kucingnya. Kita tekan drag ke sini, ke kiri. Tuh, balik lagi kan kucingnya. Nah, kita udah berhasil nih membuat dia bergerak 10 langkah. Bagaimana kalau misalkan kita ingin 50 langkah? Itu gampang. Kita tinggal di sini nih. Di move 10 step, kita ganti. Itu bisa diklik. Tuh, ini bisa kita ganti sesuai keinginan. Misalkan 50. Jadi ketika kita pencet spasi di keyboard, itu dia akan bergeraknya tuh lebih jauh. Bagaimana kalau misalkan kita ganti jadi 100, itu akan jelas lebih jauh lagi. Misalkan diganti 100. Kita coba ya. Tuh, kelihatannya ya perbedaannya. Seperti itu. Nah, misalkan kode yang kedua, kita ingin mencoba agar si kucing ini jalan sendiri tanpa kita harus mencet terus-terusan nih. Caranya gimana? Itu gampang. Pertama kita hapus dulu kode yang ada. Cara menghapusnya adalah klik kanan, delete block,
klik kanan lagi, delete block. Nah, setelah itu, kita masuk ke events. Kemudian kita pilih misalkan when space key press lagi. Kemudian masuk ke control. Kemudian pilih forever. Masukkan ke sini. Kemudian kita pindah ke motion. Kemudian move 10 steps. Nah, ini nggak usah diganti juga. Dia akan bergerak otomatis sendiri. Kita coba ya. Ketika kita pencet spasi di keyboard, maka akan terjadi seperti ini. Tuh, si kucing berjalan terus sampai mentok. Gimana? Gampang ya untuk membuat si kucing bergerak sendiri terus-terusan. Nah, sebetulnya di sini ini bisa kita ganti nih. Kita bisa klik, nggak harus spasi itu doang. Nih, di sini ada banyak pilihan yang bisa kita pilih tergantung keinginan kita. Nah, berikutnya kita akan mencoba bagaimana cara mengganti background nih. Background di sini kan ini putih. Kita akan coba ganti menjadi yang lain dulu. Pertama kita stop dulu ya. Nih, kalau di sini bisa stop. Kemudian kita hapus dulu yang di sini. Kita delete block. Kemudian kita pindahkan lagi kucingnya nih. Nah, ke sini. Kita coba ganti backdrop di sini atau gambar belakangnya. Caranya adalah pindah ke sebelah sini. Choose a backdrop, kita klik. Nah, di sini kalian bisa milih nih, ada banyak pilihan yang ingin kalian coba pilih. Di sini kita bisa mencoba misalkan kita ada temanya di pantai. Klik di sini, pantai. Nah, bisa kalian lihat backdropnya sudah diganti menjadi tema pantai. Kita akan mencoba nih bagaimana cara menambahkan sprite atau gambarnya. Itu gampang. Caranya adalah klik yang gambar hewan ini, kemudian klik. Di sini ada banyak nih yang bisa kalian pilih. Ada banyak banget yang bisa kalian pilih. Misalkan kita pilih coba beruang. Nah, ketika kalian klik itu akan muncul beruang seperti ini nih. Ini beruangnya terlalu besar. Kita coba ubah ukurannya ya. Kita bisa pilih size, kemudian ganti di sini sesuai keinginan. Misalkan 80. Nah, beruangnya jadi terlihat lebih kecil. Ini agar pas, kita coba ganti. Nah, untuk berikutnya, ini nggak ada di buku sebetulnya. Tapi admin ingin coba bagaimana cara membuat animasi sederhana nih. Misalkan kedua hewan ini saling berbicara. Kita coba ya. Pertama dari sprite pertama dulu, kita klik. Kemudian kita pilih ke events. Kita pilih yang when, ini gambar bendera hijau, klik ke sini. Kemudian kita pilih ke sensing. Ya, ke sensing di sini kita cari sebentar. Di sensing, oh bukan di sensing, berarti di sebentar. Di mana ya? Kalau nggak salah adminnya agak lupa. Kalau di sensing kurang bagus. Oh, di sini aja. Deluxe. Nah, deluxe ini kita bisa lihat. Nah, deluxe ini ya, deluxe. Nah, di sini kita bisa lihat say hello for 2 seconds. Kita cobain di sini. Kita pindahkan ke sini. Nah, say hello-nya, ini hello-nya kita ganti. Misalkan, siapa nama kamu? Nah, seperti itu. Kemudian, kita klik yang di sini nih, bear walking, yang gambar beruang. Udah diklik, kita ganti lagi ke events. Pilih lagi when, bendera hijau, klik. Kemudian wait, pilih yang di sini yang ada wait. Kita tunggu. Tunggunya, angka satunya kita ganti menjadi 2. Kenapa 2? Itu agar nantinya setelah jadi muncul kalimatnya itu nanti setelah si kucing berbicara. Karena kan di sini dia bilangnya itu siapa nama kamu untuk 2 second ya, untuk 2 detik. Jadinya logikanya dia harus menunggu dulu 2 detik baru ngomong sesuatu. Kita masuk lagi ke looks. Kemudian say. Sini misalkan kita ganti hello-nya. Saya beruang. Nah, kalau kita klik di sini, kita klik yang di go, itu akan muncul nih. Siapa nama kamu? Hilang, baru saya beruang. Gimana? Gampang ya cara menganimasikannya? Nah, di sini ada banyak banget yang bisa kalian animasikan atau bisa kalian oprek ya. Itu tergantung dari kalian sendiri. Itu kreativitas kalian. Kalian bisa coba di sini semua menu. Bahkan di sini juga bisa ngeluarin suara, terus bisa di sensing itu bisa ganti-ganti warna, apapun itu yang bisa kalian imajinasikan ataupun sesuai dengan kreativitas kalian. Untuk admin sih hanya standar dasar yang seperti ini. Nanti kalian bisa coba oprek sendiri untuk lebih jelasnya, oke?
Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.